WRO minta dari pihak ini itu dari Januari 2025 ya kan, dan WRO mungkin mikir bahwa daripada hanya konsep seperti kayak peminjaman dana, lebih baik kita cobalah sekalian dibisnisin gitu. Jadi dana investasi ini kita anggap kan nanti kalau misalnya si peminjam dana ini juga bisa ada keuntungan yang bisa didapat selain juga mungkin di luar dari peminjaman dana itu sendiri yang, atau proseduralnya apakah dijadikan satu aja ke bisnis atau memang yang pinjaman dana yang bisnis produk. Jadi produknya ini adalah produk vitamin kayak fiber. Waalaikumsalam Dok Ci. Waalaikumsalam Lintang. Ya. Gitu. Udah. Udah yang masalah suara dia sendiri ya. Jadi akhirnya deal mereka untuk enggak gue nggak butuh. Enak apa ini? Enggak, gue bisa ini kok. Jadi ternyata untuk bisnis produknya ternyata ada mandat. Mungkin bisa aja dari ini dokumen tebak aja, mungkin aja dari penjualannya yang tidak sesuai target, ya kan? Atau enggak produk mengalami kesulitan dalam ingredients atau masalah stok barangnya, berbagai macam kemungkinan ya, kita juga nggak tahu, gitu kan? And then Kokero juga memberikan bentuk cek ya untuk jaminan sebenarnya, tapi kan dananya akhirnya kan mengalami kerikil lah gitu. Ditambah lagi dengan ada case di pertengahan tahun 2025 yang membuat semuanya jadi ambiar, ya kan? Kerugian yang hampir 3 digit dalam dunia perkantorannya, terus kemelut secara orang-orang internal yang berada di kerjaannya KRO itu kan, karyawan-karyawannya dan masalah-masalah lain, terus mulai muncul masalah yang lain-lain tentang hak asuh anak itu sendiri. Tapi ya kita doain aja lah ya. Yang penting KRO udah ngasih nazar, mempunyai nazar untuk berusaha ya. Yang penting namanya pasang surut itu selalu ada. Oh iya, yang dari NM udah di kalian denger belum? Ya, sekedar kalian tahu, Nikita Mirzani sudah ngebales secara ikhlas di postingan Dokcin, karena Dokcin tidak nge-tag NM sama sekali. Jadi ternyata pihaknya tim NM memperhatikan postingan Dokcin yang ada pembahasannya, ada berkesinambungan sama NM. Dia bilang yang mungkin seperti kalian lihat di video terbaru, NM bilang perkenalannya jauh tahun 2019 dan CEO sendiri yang unfollow. Jadi yang punya keribetannya sendiri siapa? CEO. 2019 udah kenal sama CEO jauh sebelum ada masuknya dunia prahara, kenal sama KRO, SW, apalagi si presenter M itu. Ya berarti bisa jadi udah pernah digini. Udah gitu dibilang boti lagi, kucing lagi, segala macem. Oh, ada aja ya. Kasian banget nasibnya CEO ini tuh, gimana sih sebenarnya nih ya. Yang paling terbaru aja Dokcin liatin ya. Ini ada si Ricky juga soal terlibat. Oh enggak ya. Nanti masuk YouTube si Ricky siapa dicari lagi. Canda guys, canda. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat, ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya. Si kucing nggak tuh?
Nah, ini Gimana tadi kita dengerin lagi ya? Kemana atau kucing ya? Kucing mah kaki 4, emang kucing kaki 2 seperti bagaimana? Nah, ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat. Ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya. Ada aja kucing kemana? Aduh, bisa-bisanya. Oke. So far sih kita biarkan dulu Koko RO untuk fokus dengan usahanya ya. Karena kan kalau menurut dari pihak kepolisian kemarin kan tapi kalau dilihat dari postingan Koko RO udah diperiksa ya. Udah kooperatif ya, udah melakukan pemeriksaan. Kok aku ngeliatnya dari ininya ya? Apa gimana sih sebenarnya? Guys, ya kan? Di sini dia bilang, karena kan si pihak polisinya bilang katanya minggu depan, which is kan gue pikir kan ekspektasi gue berarti di weekdays kan, gitu loh, weekdays kan kalau menurut nalar kita, ya kan? Tapi di sini kan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan dalam pemeriksaan tuh, ya kan? Ini postingan Koko RO 8 jam lalu. Berarti Koko RO bukan hanya sekedar masalah tentang tabayun ya, berarti pemeriksaan itu sebenarnya udah dijalankan. Tapi apa yang disampaikan polisi, suratnya akan dikirim. Mungkin Dokcin yang salah pemetaannya ya, tapi gua ngeliat kalau di sini ya kan YT Anjas lebih detail. Apa itu? Kenapa dia? Ya kan, jadi kita biarkan aja lah. Berarti jalur yang mau diambilnya tabayun nggak bisa, berarti melalui prosedural. Kita belum tahu ya detailnya seperti bagaimana. Cuma yang Dokcin baru pelajarin detailnya kerjasama ini udah ada dari Januari 2025. Ya, Januari 2025 peminjaman dana ini berlangsung. Kemudian Koko RO bersiasat bagaimana kalau kita sekalian bisnis aja. Kebenaran Koko RO mengeluarkan produk fiber tersebut, tapi aku juga nggak tahu produk yang mana. Terhitung 3 bulan setelah itu, Maret, April, Mei, harusnya sudah ada keuntungan yang diserahkan ke pihak yang invest atau peminjam dana inilah, itu yang si yang meminjamkan dana. Ya kan, tapi ternyata terjadi off di situ, ya kan. Koko RO juga ke distract dengan problem yang sedang terjadi. Mulailah pelaporan itu masuk bulan Agustus jadinya. Sudah dikasih 3 kali. Oh, jadi keuntungan itu sebenarnya udah masuk Ratu Fashion. Oh, udah masuk, berarti udah ada. Oh, berarti nggak kompong-kompong banget. Berarti yang 3 bulan itu berarti cek-cek itu ya. Oh, udah. Oh, good deh. Berarti kalau begitu, pokoknya keuntungan aja ya. Berarti udah masuk yang di 3 bulan pertama itu ya. Oh, tapi yang mulai kesininya Koko RO produknya nggak jalan gitu. Karena si kemelut permasalahannya Koko RO ini ternyata semakin jadi-jadi. Akhirnya si pihak yang meminjamkan dana ini angkat laporan ke kepolisian Agustus itu. Ya, berlangsung diem, akhirnya naik ke sidik ke April 2026 itu kan ya. Ya berarti setidaknya nggak kopong-kopong amat ya, berarti ada cuma konflik personal life si RO yang mendistract itu semua jadinya, dan Koko RO sampai lupa akan hal itu karena kan angkanya sangat fantastis sekali ya, yang sampai menyentuh 3 digit miliar itu, 350 juta 3 kali. Oh udah, ya oke. Yang meminjamkan dana ini Dokcin nggak tahu, yang melaporkan ini kan inisialnya P, ya kan? Tapi kalau korbannya sendiri inisialnya apa? DM, PM.
Bingung, gue banyak singkatan. Gue paling benci namanya singkatan beneran. Iya. Oke, kasih DM Dokcin ya, Ratu ya. Soalnya gue ada P. Yang pelapor kan inisialnya P. Kalau yang korbannya namanya siapa? PM, DM. DM mah direct message ya. Korban DM. Kenapa P yang lapor ya? Kayaknya partner, gue rasa. Kayaknya si P ini pasti partnernya DM. Yang punya saksi ahli kayaknya si P ini kayaknya. Si P ini kayaknya saksi ahli deh. Si DM ini korbannya yang punya dana. Aku rasa gitu ya, mungkin ya. Aku nggak tahu. Tapi ini juga ya, kalau memang komunikasi baik kok Tabayun nggak berhasil. Nah di sini kita mau tebak-tebak berhadiah juga bingung, ya kan? Aku rasa kalau ngelihat dari sepak terjangnya Koko RO, kayaknya nggak mungkin sefatal apa yang seperti yang diberitakan ya. More complicated sih kalau menurut aku mah. Mungkin P bestinya DM. Gua nggak tahu ya kalau masalah itu. Cuma kan dua ini, yang satu pelapor, yang satu DM ini kan yang punya dananya ini. Ya gua nggak tahu belum. Karena kan Koko Ero lagi berusaha untuk tidak benar-benar ke pengadilan nih. Gimana caranya gitu. 3,5 M. Berarti kalau yang masalah tentang pengadaan mukena itu yang 1 M gitu. Karena ada 2 ya. Katanya P itu pengacaranya. Oh, P ini pengacaranya. Bukan salah satu timnya dari CDM ini. Dokcin belum terlalu pelajarin banget. Cuma yang aku baru pelajarin itu asal muasalnya itu dari awal 2025 gitu kan. Ada produk kesehatan, fiber gitu kan. Sampai dilaporinnya. Orang-orang P dan DM pernah kasus Subang. Hah? Jadi ini merupakan oknum juga. Maksudnya pelaku kejahatan bisnis juga nih mereka ini. Masya Allah, banyak artis semua memberikan semangat RO di Igo. Iya, Dokcin juga ngelihat ada banyak support artis di thread juga ada tuh. Siapa gitu? Ya yang penting mah namanya kok seperfect-perfectnya Koko RO pengen mengcover. Ya Koko RO juga nggak mungkin ngeliatin semuanya ya gitu. Intinya kan apa yang terperjuangkan di depan layar kan semuanya bukan yang harus diliatin yang ancur-ancurnya juga gitu kan. Cuma kan ini sayangnya Koko RO sadar akan hal ini, mungkin sempat terbengkalai. Ya kan, terus akhirnya jadi ya Koko Ero tidak melalaikan yang bertanggung jawab. Yang penting ada update lah, ada usaha gentleman, ya tidak ada namanya ngunci komen enggak, ya kan, live jualan juga dari karyawannya tetap jalan. Ya kita kasih kesempatan, kan dia minta seminggu waktunya Koko Ero bilang gitu, ya kan, dan dia langsung menjalankan hal itu, ngasih update juga ke kita, ya kan tadi siang. Ya, memberitahu bahwa Tabayun tidak berjalan. Ya udah, berarti mau lewat perdata-perdataannya lah gitu. Ya wis ah. Gitu. Yang penting mah gini. Yang pasti aku yakin bakal ada perdamaian, ada restoratif justice kemungkinan yang insya Allah mungkin akan diambil karena mungkin dari pihak pelapor pengen secara profesional. Ya udah, bagaimana diikutin lah mungkin sama Koko RO. Ini biarin aja. Yang pasti kan ini suatu hal yang memang numerik dan bisa diselesaikan lah ya. Bukan kriminal bawa kabur uang juga kemana kan. Gitu apa kata aku. Kalau yang masalah NM tadi begitu, SW tadi jualan. Kalian ada yang tahu nggak tadi SW live jualan? Amin. Udah sampai capek tadi SW itu live, nggak ada yang check out. Mana katanya nomor 1, gift kagak nomor 1. Ya kan? Kalau memang mau profesional berarti RO harus pakai thank you Susi.
Thank you, I love it. Nah, aku rasa gini, apa namanya, Fit. Awalnya kan mau tabayun dulu, makanya kan nggak pakai pengacara, nggak pakai si Bapak Minola. Nah, mungkin nih next step, it might be Bapak Minola bakal dilibatkan, tapi tanpa Bapak Minola langsung masuk pelajarin dulu. Mungkin Bapak Minola juga nggak tahu masalah ini, ya kan? Dia mah kan hanya tahu kalau dihubungin untuk dimintain tolong pengacarain saya untuk case ini gitu. Kalau untuk yang pribadi-pribadi ini kan Koko Ero nggak pernah melibatkan, walaupun kedekatan dengan Bapak Minola ini kan udah lama ya. Ya Bapak Minola juga mungkin harus pelajarin dulu case-nya. Karena yang gini, kemungkinan bulan depan sidang hak asuh anak untuk bukan sidang apa namanya perkara pokok ini akan segera digelar. Makanya Koko Ero usahain sebelum Agustus beres udah ada apa ya, diamanin dulu nih case yang lagi personal Koko Ero lagi alamin gitu. CEO kabur dari penjara, bisa ditangkap lagi nggak? Cari di mana dia tinggal sekarang, pasti dia ngelakuin begini-gininya banyak kali. Ya kan? Ini ya fans-fansnya, kenapa sih kalian baru begini langsung boykot gila-gila boykot kalian ya. Boykot di TV, boykot di gini. Jadi fans itu, jadi yang kontra itu jangan suka naik darah, temperamen, dikit-dikit lu main boykot. Dari lama aja gue mah nggak pernah namanya ngedukung namanya boykot. Pernah nggak gue namanya ngedukung boykot dari era waktu zamannya boykot lagi up? Gue mah kagak ada. Karena menurut gue ngapain sih pakai boykot kayak orang gila kata gue. Dari zamannya boykotnya SW, fansnya SW ngeboykot untuk ngeberhentiin ya, fansnya juga ikut ngebuat lagi si SW ini ngeboykot untuk menghentikan hujatan ke SW, ya kan? Di sisi lain boykot untuk SW berada di sosial media. Dari awal gue nggak pernah menyuarakan hal itu. Gue cuma pengen tahu, udah pasti dari fans ke fans, ya kan? Gue sampai ada gue buat VT 1, tapi gue tidak mendukung, tapi gue pengen tahu seberapa kuat fans dari sono, ya kan? Tapi kan setelah itu gue males. Sekarang lagi boykot, mau apa ini boykotnya? Hello, seorang RO mau diboykot masalah begitu? Emangnya dia bawa kabur uang negara? Ya, ini kan masalah bisnis. Ngapain hubungannya sama boykot di TV? Ngarang kadang fansnya. Ya kan? Kirain donasi buat Mamio. Gimana kabar donasi? Kalau mau boykot mendingan sekalian semuanya boykot, sekalian sama netizen ini boykot. Netizen sana boykot, sini boykot, bubarin semua sosial media, nggak ada gitu kan ya. Tersangka cenah ada aja. Boykot, uang kita nggak ada dirugikan ya, nggak tahu. Masalah begitu mah ya bukan masalah tentang maaf LGBT, ya kan? Bukan masalah namanya bikin malu negara, bukan masalah yang namanya kriminalisasi tingkat 1 nasional. Banyak artis-artis yang kayak begini mah. Masalah bisnis, masalah uang tuh kayak artis-artis yang ngembalin dana-dana umroh tuh. Mereka juga kan artis-artis yang kena apa namanya? Judol Aspek juga kan pernah itu judul, ayo mana boykot bisa, ya kan? Walaupun videonya udah dihapus, tapi apakah mau ini enggak apa namanya diefektifin jadi efektif? Enggak kan, biasa aja. Dokcin Nikita bebas dari penjara pasti rame Dokcin ya. Kalau Nikita bebas dari bui, gue mau diem aja lah. Ya, gue mau diem aja. Roma artis besar, jadi dia mau berak di kali pun bakalan booming berak di kali.
Ada aja berak di kali. Ntar ya, tadi tuh Dokcin ada apa gitu tadi tuh sempet lihat. Oh ya, yang tadi pagi Dokcin udah bahas ya masalah tentang itu ya, seci internasional itu ya, udah. Kurang ini NM, kurang apa namanya? Kurang panjang videonya. Ntar aku DM ya. Apa namanya? Kakak Niki interaktif banget ngobrolnya. Berarti kalau kenal itu 2019, bukan kenal sih ya, aku rasa kayaknya ini Dokcin artiin ya. Kayaknya si CEO ini memang ngefans sih, siapalah nggak ngefans sama Niki waktu masa-masa jayanya huru-hara, ya kan? Pastilah, apalagi kalau modelan kayak si CEO ini mah kan salah satu anak-anak metropolitan lah kita sebut, ya kan? Apalagi waktu dia masih 5-6 tahun lebih muda, masih single gitu kan. Dia pasti adrenalin anak-anak Jakarta Selatan, ya pasti tahu lah NM gitu. Cuma NM ya sekali lagi karena banyak yang salah paham di video Dokcin sebelumnya. Bukan NM yang nge-unfollow CEO. Sampai NM-nya juga komen kan. Jadi NM itu tidak pernah nge-fallback. Tidak pernah nge-fallback. Dia sendiri yang huru-hara sendiri si CEO. Dia sendiri yang nge-follow, dia sendiri yang unfollow. Setelah sama si SW, sekarang gue pertanyaannya kenapa? Ya, kok bisa lu nge-unfollow NM pas lu sama SW? Kan nggak ada hubungannya. Kalau logika ya, karena kan aku rasa gua nggak tahu apakah skemanya selain yang ditagih itu ya. Cuma Dokcin melihat bahwa karena si SW ini kan otomatis akan menghempaskan teman-temannya Koko RO juga, ya dong. Ketika jadian sama si SW ini di sekitaran ketika mereka belum cermai atau udah mau cermai gitu kan, otomatis kan NM ini kan adalah temen yang super dekatnya Koko RO. Mungkin itu yang salah satu menjadi agenda utama juga gitu, diminta aku rasa gitu kan. Dan pada saat itu mungkin nurut-nurut aja kali si SW apa si CEO ini, kata gua mah. Ya kan, karena kan dinikmatin 200 juta. Ternyata tabirnya itu. Ya untuk NM keluarin terus aja ya Kak ya. Apa yang mau coba di buka-buka tipis-tipis biar nggak selesai langsung begitu, nggak langsung begitu cepat selesai. Jadi kita butuh nih ya, terus saja sampai nanti ada sidang untuk apa pokok perkara udah dimulai baru kita berhentiin. Bisa-bisanya angka kalian kalau ada bisnis kalau menyentuh angka 200 juta jangan ya. Kalau ada nyentuh angka-angka 200 juta gua saranin lebih baik lu batalin. Ngeri karma saya, angka 200 juta sekarang tuh merupakan sebuah polemik kalau menurut gue mah. Menurut gue ya. Iya, kalau NM biasanya polanya slowly but sure ya. And then what else ya? Sebenarnya kalau kayak Bapak Minola juga belum. Bapak Minola sih masih menyuarakan masalah tentang pembayaran anak sekolahnya ya, kalau aku lihat ya. Jadi masih memberikan edukasi di hal itu, karena kan yang menjadi keganjalan karena sudah mau menuju ke audit. Jadi Bapak Minola sedikit-sedikit mulai menyinggung hal-hal yang berbau angka pembayaran dana. Dimulai kayaknya dari masalah dana sekolah. Ya kan, dana pembayaran sekolah yang
pro dan kontranya untuk dikirimkan ke email. Dari pihak Koko RO pengen dikirimkan ke email biar tahu angkanya berapa, sementara dari pihak SW-nya yang tidak mau, karena saya yang mendapatkan hak asuh anak, saya yang diberikan hak asuh anak ya secara resmi gitu kan, dia bilang seperti begitu kurang lebih. Jadi itu ya harus saya yang bertanggung jawab, dikirimkan ke saya gitu, katanya sih begitu ya kok kata aku. Terus kalian udah ngeliat kan yang bukti Dokcinnya kasih tahu apa namanya, masalah pembiayaan per 3 bulan sekali itu. Ada VT baru di akun Drama Halu, katanya CEO SW bau lambung. Bau lambung gimana? Bau lambung gimana? Bau jigong mulutnya. Jigong tuh. Nih ya, aku liatin sekali lagi, kalian bisa baca ya, biar kalian tahu masalah tentang pembiayaan, biar nggak bawa lambung juga kalian ya. Tuh, ini kan jauh banget kan, Edan. Complicated lah menurut aku mah. Basic kali lah, jangan lari. Anjing, gua kebiasaan kalau sore ikut partisipasi anjir. Itu ya, kalian udah baca kan, gila kan, pembayaran sekolah tuh per 3 bulan sekali 17 juta. Ini per bulan 25 juta. Coba meraup keuntungan dari yang sekolah aja. Ya kan udah berapa tuh, untuk 2 bulan udah masuk kantong tuh tanpa potongan sama sekali. 2 bulan 100 juta bersih ke kantong dia. Kan per anak 25, ya kan? 1 bulan 50. Empaskan Onyo lah, Onyo mah kan udah balik, ya kan? Bulan berikutnya juga belum kan, pembayaran sekolah belum dibutuhkan. 100 juta bersih. Ya kan? Coba itu dari satu tuh, nanti diaudit. Iya, rekaman udah, tadi Dokci udah lihat. SW tadi siang live, aku muak. SW itu live-nya bikin ngantuk beneran jualannya. Gua sempet lihat sih sebentar ya, kayaknya. Ya udahlah ya, give komen-komen aneh yang segala macam terserah. Apa Drama Halu posting bau lambung? Lagi dikurung tapi adminnya malah sibuk buka lapak dan bukan story. Ini mah bukan ngebantu, tapi sengaja tarik panggung biar akun Instagramnya Ini naik. siapa sih ini? Mending fokus nungguin yang di dalam biar cepat keluar dan gak busuk di sana. Marahin Niki dia nih, si banci cosplay ini. Gue buka TikTok, kenapa muncul muka penyet kayak rempeyek begini? Bentar. Drama Halu ya, bentar ya. Hah? Bau lambung masa sih? Nikita Mirzani ya melakukan telepon ya, yang dimana telepon itu membongkar semua tentang CEO dan si wanita bau lambung. Ya Allah, dan sampai membahas tentang fans-fansi Sergio itu, ya kan? Ngakak banget teman-teman, kalian coba deh dengerin tuh voice note si Nikita Mirzani. Bukan teleponan Nikita Mirzani yang sampai 6 menit. Oh sorry guys, jadi kalau yang di TikTok itu yang di Igoy Dokcim baru nggak. Sebenarnya yang diperlihatkan itu kita harus subscribe. Jadi hanya dilihatkan yang voice note teleponan yang hanya beberapa detik. Kalau kalian mau denger full 6 menit, kalian harus bayar. Nggak, di akun Tessa juga nggak tahu. Kalau Bunda Tessa mah kayaknya sama deh. Kayaknya sama deh, ya nggak sih?
preview doang. Apa udah semuanya? Ada semuanya ya? Coba bentar aku lihat ya. Karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue, dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan, Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu. Bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro right now. Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020, gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan, dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu. Kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu? Kenapa nggak ke keluarganya gitu? Nah, Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online, karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali. Nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Aku tahu Apalagi itu. semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiung-kiungnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah, sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Nah, kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah, kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta, dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintenya itu, ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan, belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia ada penghasilan samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu, dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak, mendingan kalian, kalau kalian cinta sama Bio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki ya, dan bukan 1-2 orang, bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau, karena dia itu kelinci Bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus
terus pas Gio itu viral sama Sarwenang Bawa Lambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih, cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan dia yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma Gitar. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur laut tangga darurat, ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya, saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya, banyak pekerjaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue mau udah gak aneh, gue mau udah tahu. Yang tahu baru satu, Dokcin, yang udah Dokcin lihat postingan. Maksudnya kalau ceritanya yang dari NM, Masya Allah, tanpa NM harus cerita. Dokcin mah udah tahu, gue mau udah gambarannya udah tahu. Cuma memang kalau masalah yang fansnya ya, fans Mamio Saraheo Muchos Graciasos, Dokcin sempat baca di thread, mana nih NM? Kami sudah cek di apa namanya data di Polda Metro Jaya, tidak ada tuh ya CEO atau Gio ini pernah masuk dalam juruji gitu kan. Itu tadi aku baru tahu kalau 3-4 hari ternyata belum bisa tercatat gitu kan. Nah lo gimana tuh? Tiap hari keluar, aduh sumpah gue nggak tahu. Nggak, kalau di ini kalau di lapas itu ada telepon kan, sekarang udah bisa pakai handphone berbayar, bisa bayar tapi telepon menggunakan komunikasi tapi melalui tracking, dipantau sama pihak dari dari kantor polisinya, bisa tapi dibatasi waktunya gitu. Udah modern sekarang. Bagaimana tadi 6 menit nggak kerasa ya. Tadi Dokci mau perdengarkan ke kalian, aku nggak bisa berkata-kata, hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem banget ya. Nanti ini pasti fans-fansnya udah pada nanti itu semua. Dokci mau pelajarin dulu. Astagfirullahaladzim. Dari 2017 ya tadi ya. 2017 kenalan, terus 2019 terjeratnya gitu kan. Unfollowan di situ tuh udah mulai perkara. Apa sih maksudnya followan apalah gitu kan. Ulang kepanjangan. Mau diulang lagi? Ya udah sekali lagi ya. Tuhan. Buset. Saya jadi telepon, karena bertanya-tanya terus. Oke. Gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue, dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan, Papio, Mamio, Sarwende Bolambung itu, bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok
tiba-tiba gue nolongin dia. Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro right now. Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020 gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan, dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu, kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu, kenapa nggak ke keluarganya gitu. Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online, karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali, nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adanya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya CEO, pengusaha, orang kiung riuk, nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Nah, kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta, dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sinte-nya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan, belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang bawa lambung, itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia ada penghasilan samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu, dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak, mendingan kalian kalau kalian cinta sama Bio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki ya, dan bukan 1-2 orang, bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau, karena dia itu kelinci bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwenda yang bawa lambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih, cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan dia yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma Gitar. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat, ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya, saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya, banyak pekerjaan di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seperti itu ya guys ya.
Udah gajian. Aku nggak bisa berkata-kata, aku nggak bisa mengencounter bagaimana semuanya yang pengen kalian dengarkan. Toh jawabannya udah lengkap ya. Jadi kalau mau nyerang, seranglah itu NM. Pokoknya intinya ini, di dunia perbotian kagak diterima, ya kan? Karena begini serba nanggung lu sih, cakepnya nanggung, gagahnya nanggung, ukuran nanggung, akhirnya siapa yang mau nampung lu? Ya si SW lah. Paling udah kayak begini, siapa lagi mau nampung? Eda-eda Sergios. Elah. Nanti aku buat VT dah, atau bagaimana nanti gue kayak gak akan kuat ngedengerinnya dari kayaknya sumpah. Tapi setidaknya kalian sudah mendengarkan dari Dokcin langsung pas lagi live gini ya. Jadi kalau udah denger di mana-mana, kalian setidaknya tinggal ketawa aja ya kan. Ya Allah, Dokcin udah dulu ya, udah mau maghrib, mau sholat dulu ya. Begitulah hari ini gebrakannya di hari malam minggu. Thanks ya yang udah ngasih tahu ke Dokcin info-info update-nya. Nanti pasti sekarang udah mulai bergila-gilaan nih di sosial media ya. Kalian mah tinggal cukup untuk meneruskan menambah hal-hal yang baru yang kalian tadi tidak ada didengarkan. Ada yang baru lagi, nanti ditambah pengetahuan untuk kita masing-masing, yes. So guys, thank you banget. Terhibur sekali Dokcin sore hari ini. Kalian baik-baik ya. So guys, tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mau diri dulu ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Tapi dengan insya Allah milik Dokcin sendiri yang tidak bau lambung ya. Pantasan aja si Sweat jarang mau kayak beginian, ternyata bau lambung. Oke guys. Dan selalu ingat, insya Allah udah tercintai, ngebahas segala macam apapun di dunia percintaan. Dua insan yang saling mencintai satu sama lain. Hati, pikiran, SDM, apapun itu hanya Dokter Cinta Richard yang sudah diakui di Museum Rekomen Indonesia dan diakui di Guinness World Record sebagai the most handsome doctor of love in the world. Ya, dokter cinta yang lain bola